BAI. Juga moderator bahwa acara ini berlangsung di saat dua momentum yang mestinya harus kita lalui kajian yang lebih bermakna dalam kehidupan kita tentu, dan juga lebih khusus adalah di masyarakat Gresik, di kota Gresik yang kota santri. Dua momentum ini adalah momentum Maulidur Rasul dan yang satu adalah momentum Hari Santri. Sudah semestinya dua momentum ini menjadi satu energi kita untuk melakukan tafakur dan melakukan penelusuran dan kajian ini menjadi salah satu bentuk polarisasi bagaimana nantinya Gresik sebagai satu kota santri tetap bisa mewarisi dari tradisi kesantrian itu yang sudah diwariskan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bentuk kita mensyukuri miladiyah Rasulullah adalah kita tetap melestarikan, mengabadikan apa yang sudah menjadi satu ikhtiar para salafus saleh kita melalui tulisan Pekon. Istilah Pekon ini adalah satu istilah yang tidak lumrah, tidak pada biasanya. Kalau kita menerjemahkan bahwa istilah Pekon adalah bentuk ikhtiar ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, bagaimana bisa mengakselerasikan nilai-nilai keislaman dan pesan-pesan keislaman dalam konteks kehidupan yang dulu yang di saat Islam datang di negeri kita. Makanya kemudian HMJ BAI di STI Darut Taqwa berikhtiar untuk mencoba mengkaji kembali kaitannya dengan aksara Pekon. Kita adalah warga masyarakat Gresik, kota santri yang tentunya tidak lepas dari Islamisasi Jawa. Simbol bentuk Islamisasi Jawa adalah bentuk akselerasi antara literasi Jawa dan Islam yang itu adalah wujudnya bentuk tulisan Pekon. Harapan kami nantinya dengan arahan Bapak narasumber dalam hal ini yaitu Alvin dan Pak Ustadz Dias, ini bisa memberikan sebuah sumbangsi yang benar-benar kontributif kepada masyarakat Gresik yang hari ini adalah kota-kota santri, tentu tidak meninggalkan dari satu tradisi kesantrian, yaitu mengkolaborasikan antara nuansa Jawa dengan nuansa Islam yang diwujudkan melalui aksara Pekon. Mudah-mudahan kajian ini benar-benar memiliki arti dan makna yang nanti akan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Maka dalam hal ini kami undang untuk membuka acara ini adalah Ibu Wakil Bupati Gresik yang nantinya akan ditindaklanjuti terkait dengan simbol-simbol penyebutan dan nama jalan atau nama-nama yang lainnya yang ada di Kabupaten Gresik. Ini ada kelengkapan dengan tulisan Pekon. Wujud kesantrian Gresik, harapan kami dan mimpi kami adalah bentuk simbol aksara Pekon itu melekat dalam satu bentuk simbol-simbol yang ada di sekitar masyarakat kita, lingkungan, nama jalan, nama yang lainnya. Harapan kami seperti itu, sehingga Gresik adalah kota santri, Gresik adalah tambatan industri, Gresik adalah awal mula gerakan keislaman dimulai dari Gresik, di Pantura. Maka tentunya upaya untuk melestarikan tradisi ini sekiranya dapat kita abadikan melalui bentuk penamaan di tempat-tempat sekitar masyarakat kita, yaitu di Kabupaten Gresik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan ini memiliki arti yang luar biasa dan memiliki sumbangsi yang kontributif kepada Kabupaten Gresik. Sekian, mohon maaf. Wafakanallahu lima yuhibbu wa yarda. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STAI yang berbahagia, para santri, para mahasiswa-mahasiswi di seluruh negeri, dan para insan literasi keislaman, insan pemerhati hasanah intelektual Islam yang penuh gairah keilmuan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Bupati sekaligus membuka acara webinar dalam rangka untuk membumikan acara PEKON di Kota Santri. Kepada yang terhormat Bunda Hajah Aminatun Habibah, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh yang kami hormati, pengurus pondok pesantren Darut Taqwa yang kami hormati, Bapak Sifaul Qulub selaku Rektor STAI Darut Taqwa, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Toha, Bapak Dias Nawaksara yang selaku narasumber, para kiai. Saya tadi melihat Romo Kiai Husnan Ali selaku Ketua PCNU Kabupaten Gresik, dan para Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, seluruh mahasiswa yang saat ini bisa hadir pada acara webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita sekalian bisa mengikuti acara PAI Darut Taqwa, dalam hal ini acara webinar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik ini segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen, para narasumber, bapak narasumber, Pak Dr. Ustadz Toha, Muhammad Toha, dan juga Ustadz Dias, dan seluruhnya, saya selaku pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STAI Darut Taqwa yang senantiasa mengadakan acara-acara yang luar biasa dalam acara memikirkan atau bagaimana Kabupaten Gresik ini menjadi semakin baik. Salah satunya adalah sebagai Kosa Santri, dan yang pada saat ini kita sedang memperingati Hari Santri yang tepatnya tanggal 22 kemarin, dan senantiasa diperingati oleh seluruh santri Indonesia. Ini bagaimana STAI Darut Taqwa memikirkan supaya Gresik yang kota santri ini tetap menjadi ikon santri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan webinar ini, yaitu membumikan aksara PEKON, atau kalau saya boleh mengatakan adalah bagaimana supaya PEGU ini bisa tetap ada di Kabupaten Gresik ini. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita, generasi yang ada di bawah saya ini, nulis Arab PEGU ini sudah kesulitan. Saya mengakui itu karena anak saya juga kesulitan. Ketika awal-awal memberi makna di kitab itu nulis Latin. Nah itu karena mungkin di pondok pesantren sekarang ini tidak mulai dari kecil itu diajarkan. Padahal
di Madrasah Diniyah itu sudah diajarkan mulai sejak iqdad dan sejak dasar, tapi kadang-kadang anak-anak tidak begitu memperhatikan. Oleh karena itu, bagaimana supaya nantinya ini berhasil, saya minta pemikiran-pemikiran yang nanti dihasilkan di sini nanti bisa disampaikan ke kami sehingga nanti kami bisa memberikan suatu kegiatan yang nantinya bisa digunakan untuk seluruh anak-anak santri yang ada di Kabupaten Gresik ini. Kemarin kami punya satu program yaitu membedah kitab-kitab kuno dan juga mendigitalisasi kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama-ulama Gresik yang sekarang ini berserakan ada di mana-mana. Nah ini insya Allah tahun 2022 ini kami akan mengumpulkan itu sehingga nantinya kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama-ulama yang ada di Kabupaten Gresik ini bisa dikaji dan juga bisa dipelajari oleh seluruh santri yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, saya senantiasa minta dukungan kepada pondok-pondok pesantren, para ilmuwan, yang apalagi yang background-nya dari pondok pesantren, nantinya membantu kami. Sehingga apa yang menjadi impian kami ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, ini untuk membumikan aksara pegon ini tentu saja nanti ada satu hasil. Bagaimana buku itu menghasilkan sebuah buku yang bagaimana buku itu nanti mudah dipelajari oleh anak-anak. Oleh karena itu nanti bisa mencari metode-metode di seluruh pesantren yang mungkin punya pembelajaran itu yang kemudian nanti dipadukan sehingga nantinya anak-anak tidak kesulitan untuk mempelajari Arabiku tersebut. Tentu saja ini sangat membantu sekali karena ketika saya dulu masih mengaji itu untuk memaknai sebuah kitab kuning itu kalau menggunakan misalkan maf'ul be mim fa, kemudian mubtada menggunakan mim, khobar menggunakan kho. Kalau mim itu berarti utawi, kho berarti khobar. Nah, itu mempermudah kita ketika kita mempelajari kitab sekaligus mengetahui nahwunya. Oleh karena itu kalau ini nanti tidak kita lestarikan, maka anak-anak kita tidak mengerti. Iki mimiki artinya opo, kok ini artinya opo, gitu, tidak mengerti. Oleh karena itu ini menjadi kewajiban kita bersama yang orang-orang pesantren ini nantinya harus bisa membukukan itu. Nah, saya juga tidak yakin dengan mahasiswa yang sekarang ini. Mahasiswa yang sekarang ini yang dari, mohon maaf, yang dari PAI, yang dari jurusan-jurusan lain yang ada di pondok pesantren, misalkan dari jurusan teknik, walaupun ada di pondok pesantren, jelas tidak mengenal itu yang namanya nahwu sorof yang dulu-dulu kita pelajari seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi nanti menjadi kemasukan bagi kita yang ada di Kabupaten Gresik. Utamanya sekarang Pak Bupatinya juga mantunya Pak Kiai, saya juga santri, maka ini kita butuhkan bersama-sama supaya aksara pegon ini tetap senantiasa lestari yang ada di Kabupaten Gresik ini. Terima kasih kepada seluruh akademisi yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita dibukakan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan kota Gresik ini sebagai kota santri yang tentu saja akan dijadikan tolak ukur bagi seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Dan marilah acara webinar membumikan aksara pegon kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan. Juga mohon izin untuk tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ini langsung mengisi acara penutupan Hari Santri yang diadakan oleh Ma'arif Kabupaten Gresik. Ini saya sedang di jalan di mobil. Maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya sampai nanti saya nyampe di Panceng. Ini saya ikuti sampai selesai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibunda Aminatun Habibah selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik atas arahan pembukaan pada acara webinar pada siang hari ini. Para narasumber, Ibu Wakil Bupati, para mahasiswi yang kami hormati, dengan bukannya acara webinar pada siang hari ini, maka berakhir pula acara pembukaan pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa, yang mohon untuk berkenan memimpin doa pada pertemuan ini adalah Romo Kiai Haji Alvinson Haji. Dengan Dipun Romo Kiai Haji Alvinson Haji, nanti pertemuan Al-Fatihah. Iya kan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميعا وتطهرنا بها من جميع السنين ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الله من جميع الخيرات في الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وكلنا صاحبا في سفرنا وكلنا صاحبا في جهادنا وكلنا صاحبا في تعليمنا وعطائنا خليفتك في آخرنا اللهم ربنا زدنا علما نافعا رزقا واسعا حلالا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Haji Alvinson Haji, para bapak, para kiai, para mahasiswa-mahasiswi insan pemerhati. Marilah bersama-sama kita mulai acara webinar membumikan aksara Pekon di Kota Santri untuk siang hari ini. Satu hal yang mungkin harus kita pahami bersama, bahwa tradisi menulis aksara Pekon itu sesungguhnya sudah berkembang bersama dengan pengajian kitab kuning. Yang mungkin harus kita pahami bahwa hal ini mungkin menjadi sesuatu yang paling khas dan otentik di kalangan pesantren Nusantara yang sesungguhnya sulit kita temukan di luar Indonesia. Tetapi kita semua menyadari bahwa di tengah-tengah kota santri, khususnya Kabupaten Gresik yang memiliki ikon kota santri, tulisan Pekon ini hampir saja mengalami musnah, hilang di telan zaman. Maka pada sore hari ini melalui perhelatan bagian dari rangkaian Hari Santri, kita mencoba membuka kembali tumpukan tradisi yang hampir lenyap di telan zaman. Untuk itu, kepada para narasumber, Romo Kiai Haji Alvinson Haji, Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Toha, dan Romo Kiai Haji Dias Nawangsara untuk berkenan memberikan
satu gagasan yang terkait dengan hal-hal yang ada pada persoalan Pekon ini. Karena kalau kita menyadari seandainya bukan kita para santri yang melestarikan huruf-huruf Pekon ini, maka siapa lagi? Untuk itu pada session yang pertama pada yang terhormat Romo Haji Alvin Sonhaji selaku Ketua Lesbumi untuk memberikan wawasan yang terkait dengan membumikan aksara Pekon di kota santri. Apa dan bagaimana sesungguhnya aksara Pekon itu, kapan pernah meraih kejayaan, kapan digunakan, dan apa sesungguhnya yang ada pada hero Pekon itu dahulu, kini, dan nanti. Sekali lagi, kita semua berharap bagaimana kita mencoba memotivasi kembali agar Pekon mendapat tempat di masyarakat. Karena selama ini disadari atau tidak, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan Ibu Wakil Bupati, kekhawatiran bagi kami akan keberlangsungan huruf Pekon di Kota Gresik. Kepada yang terhormat Romo Haji Alvin Sonhaji, waktu yang diberikan 25 menit untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li qawli. Amma ba'du, ulama anal kiram wa su'ama anal alisa, pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Darut Taqwa yang sangat kami muliakan, Rektor Universitas Darut Taqwa atau Sekolah Tinggi TAI Darut Taqwa, Dr. Ahmad Syifaul Qulub, yang saya banggakan, dan seluruh jajarannya, kepada para narasumber yang kami muliakan, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha MSI, pada yang terhormat Akhinal Karim, sahabat saya Dias Nawak Sarah, yang dikenal nama panggungnya Dias Nawak Sarah, di Idin Ahmad Zainul Abidin. Beliau adalah peneliti aksara sekaligus mengurus pusat Lesbumi yang saya hormati, dan beberapa narasumber yang lain, para alumni, para mahasiswa, dan seluruh hadirin wal hadirat, utamanya yang paling kami muliakan kepada Ibu Nyai Hajah Aminah, Wakil Bupati Gresik, yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam satu acara yang insya Allah acara yang punya manfaat yang besar bagi kelangsungan pesantren ke depan, sekaligus bagi bangsa dan negara, tentang aksara. Mudah-mudahan acara kita ini diberkati oleh Allah, mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksara Pekon adalah aksara yang sudah digunakan sekian ratus tahun yang lalu
utamanya di berbagai pondok pesantren di Nusantara Indonesia. Aksara ini menjadi alat tulis, alat belajar santri dan masyarakat yang sudah beratus tahun yang lalu. Di beberapa negara, di Malaysia, aksara Pegon itu menjadi aksara wajib yang harus ditulis dalam instansi di negara Malaysia. Sementara aksara Pegon ini menjadi aksara wajib bagi para santri yang ada di Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, sungguh kekayaan yang kita miliki, yang dimiliki oleh para pesantren, para santri. Kalau kita tidak melanjutkan, tidak menjaga kelestarian ini, maka semakin hari akan semakin hilang di tengah-tengah Nusantara. Oleh karena itu saya sangat menyambut baik kepada Dr. Syifaul Qulub untuk berusaha melaksanakan kegiatan yang sangat penting ini. Masih ada gangguan ya sebentar. Mohon maaf, masih ada sedikit gangguan. Para narasumber dan para mahasiswa, pendengar sekalian yang saya hormati, aksara Pegon ini adalah aksara yang mayoritas pesantren Jawa Timur masih tetap menggunakan aksara. Maka tidak ada salahnya, bahkan wajib Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Bupati Gus dan Wakil Bupati Ning Bunyai ini membackup langsung bagaimanakah aksara Pegon ini bisa dimulai dari Kabupaten Gresik. Tidak hanya sekup Kabupaten Gresik sebagai branding Kabupaten Gresik, tapi menjadi simbol dan branding di seluruh Nusantara. Aksara-aksara yang lain sudah di pick up langsung oleh pimpinan-pimpinan di wilayah masing-masing. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Bali, dan beberapa provinsi yang lain sudah mengambil posisi kesempatan aksara-aksara itu. Aksara Jawa di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat mungkin aksara Sunda ya, aksara Sunda. Di Bali, aksara Bali Gubernur Bali. Tinggal di Jawa Timur, yang mestinya aksara Pegon ini harus diinisiasi sekaligus di backup langsung oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sekaligus dimulai dari Bupati Kabupaten Gresik. Karena itu kami sangat berharap agar ini menjadi PR kita, menjadi kekayaan yang harus kita munculkan, kita patenkan. Bahkan tidak salah, lebih dari itu kita harus digitalisasikan. Kami sudah mengikuti beberapa seminar
di tingkat nasional juga beberapa pakar dan para pemerhati aksara tentang hal ini. Aksara Pegon ini tentu sangat tepat sekali bila diinisiasi oleh Kabupaten Gresik, karena Gresik ini adalah simbol dari kota santri. Bagaimanakah brandingnya? Bagaimanakah menjadi ciri khas Kabupaten Gresik? Menjadi kota santri, itu kita cari, kita kumpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai Haja Aminah, Wakil Bupati kita. Kita harus berusaha bagaimanakah kekayaan budaya kita ini diuri-uri, dijaga dan dilestarikan. Dan ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab kita bersama. Saya hanya sekedar memberikan satu permohonan sekaligus dorongan kepada semua pihak. Tanpa ada kebersamaan dari semua pihak, tentu kita tidak bisa mewujudkan cita-cita besar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nyai Haja. Berawal dari kegundahan saya ketika Pak Ustadz sedang mengajar di madrasah-madrasah dini. Itu cara menulis pegon satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang santri atau murid itu juga merasa kesulitan untuk menggunakan metode atau cara baku penggunaan tulisan pegon. Sehingga kami mencoba untuk mencari. Alhamdulillah kami mengenal Dias Nawaksara, Kang Didin, yang beliau adalah seorang yang ahli di bidang itu. Memberikan satu gambaran-gambaran dan sekaligus memberikan satu masukan bahwa memang aksara pegon itu satu daerah dengan daerah yang lain memang metodenya berbeda. Sehingga ketika kami berusaha untuk mencari formulasi atau ketetapan atau kebaguan dari tulisan itu, justru beliau memberikan saran, diberikan kesempatan seluas-luasnya karena masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Namun demikian, kita tetap mengambil langkah-langkah atau mengambil contoh-contoh yang sudah menjadi ciri, menjadi kebiasaan yang ditulis di beberapa daerah. Di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur khususnya, daerah Madura dan sekitarnya. Memang masing-masing mempunyai ciri sendiri. Pasuruan, Kediri, Jombang, khususnya Gresik juga mempunyai ciri sendiri. Bagian dari kekayaan yang mungkin tidak kita batasi sesuai dengan variasi daerahnya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya para santri yang sudah beratus tahun dan sudah berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan di Nusantara ini menggunakan aksara Jawa, aksara pegon yang saya maksud aksara pegon ini menjadi komunikasi para santri khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai aktivitas kita, baik di dunia pendidikan, di dunia usaha, dan di instansi-instansi pemerintahan. Alangkah indahnya ciri khas kita. Walaupun tidak bisa semuanya. Mungkin di bagian-bagian tertentu yang bisa kita mengambil. Menjadi kebanggaan kita bahwa santri itu mempunyai satu alat komunikasi yang bisa kita
jadikan sebagai kebanggaan kita dalam berkomunikasi para santri. Bisa juga dalam berbagai kebutuhan, dalam lamaran kerja atau dalam lamaran satu jabatan, itu ada tes tulis aksara background sebagai simbol santri. Bahwa benar-benar adalah santri. Yang dimana para santri saat ini tidak bisa kita menutup mata. Alhamdulillah para santri bisa berkreasi, bisa berjuang di berbagai macam lini perjuangan kita di pemerintahan, di berbagai hal. Oleh karena itu kami mohon dan sekaligus menyambut baik kepada semua pihak yang telah memberikan apresiasi, khususnya Stai Darut Taqwa telah memberikan wadah untuk membumikan aksara pegon di Nusantara, khususnya di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Gresik benar-benar mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan bagaimana tulisan pegon itu bisa dijadikan sebagai ikon Kabupaten Gresik, salah satu dari branding Gresik kota pesantren. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai mukadimah, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya atas nama pribadi dan sekaligus jadi pengurus PJSPI. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Haji. Sekali lagi bahwa aksara pegon adalah merupakan kekayaan Nusantara dan hampir. Bagaimana kemudian kita mencoba menemukan formulasi kembali agar pegon mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama kaum para kawasan. Jelas penggal harapan, keinginan, permohonan, pertama apa yang disampaikan oleh Romo Gilesi Hakim kepada pemerintah untuk mencoba meningkat kembali satu gagasan sehingga pegon ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan karena kita tahu pegon ini juga pernah menjadi bahasa resmi. Sekali lagi kami ucapkan kepada Romo Gilesi Hakim, para narasumber, para santri, para mahasiswa-mahasiswi dan administrasi. Selanjutnya pada yang terhormat Romo Haji Dr. Muhammad Toha selaku pakar sejarah Kabupaten Gresik memberikan ide dan gagasannya yang terkait dengan apa dan bagaimana selanjutnya untuk mengembangkan yang terkait dengan guru pegon di Kabupaten Gresik. Pada yang terhormat Romo Haji Muhammad Toha, waktu dan tempat kami bersilakan yang diberikan 25 menit. Mohon respon, suara saya sampai di tempat Bapak Ibu sekalian dengan jempol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon izin saya harus cepat karena sebentar lagi adzan sehingga akan terputus saya bicara. Ini sudah tarhib mendekati adzan. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, Ibu Dr. Nyai Haja Aminatun Habibah, Rektor Darut Taqwa, Profesor Dr. Kiai Haji Sifaul Qulub, kemudian segenap pemangku dan pengurus Pondok Pesantren Darut Taqwa, yang terhormat jajaran pengurus NU cabang Gresik yang hadir dan guru saya Al-Alamah yang saya hormati. Saya sebut dengan hormat Romo Kiai Haji Dr. Alvin Soda Haji, takdim hormat saya pada panjenengan, kemudian
Romo Kiai Haji Dias Nawaksara yang saya hormati, saya harus cepat karena 25 menit dan sebentar lagi adzan. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Saya kaget ketika Pak Mubin kontak saya, kok respon tulisan saya tentang Pego itu akhirnya ditindaklanjuti. Di mass media sudah banyak tulisan saya yang Gresik harus ada Pego. Dan sudah semuanya yang saya sarankan itu saya kirim langsung japri ke Pak Bupati kita, Gus Yani, termasuk saya yang protes batik Gresik tidak begitu, akhirnya ditindaklanjuti dengan kemudian ada seleksi batik. Kemudian saya mengusulkan busana Gresik tidak seperti itu, nggak ada. Wong Gresik kok sarungan, dikei celono, nggak ada. Wong Gresik kayak begitu nggak ada. Sarungan ya sarungan begitu, ono celono, dikei sarung itu nggak ada. Itu pakaiannya panjang itu dulu, sing nabugong, nabu kendang itu nggak ada, itu pelecehan itu menurut saya. Dan itu sudah sampai kepada Gus Yani. Saya orang yang mengusulkan Jalan Wahidin itu dipotong dan saya sampaikan langsung kepada Gus Yani, saya mengusulkan jalan di depan Pemda itu Jalan Giri Kedaton. Karena kalau Jalan Sunan Giri itu sudah ada di Kebumas. Aneh kita itu, tokohnya Sunan Giri tapi Sunan Giri tidak diletakkan di jalur utama. Kemudian saya mengusulkan adanya Jalan Pusponegoro dan semua saya sampaikan japri kepada Pak Bupati kita dan yang terkini itu adalah Pego. Saudara sekalian, saya juga mengusulkan kepada Pak Bupati arsitektur kedinasan itu harus ditata sehingga orang masuk Gresik itu sudah tahu, orang masuk Lombok aja tahu atapnya ini Lombok, orang masuk Bali aja sudah tahu ini Bali gitu. Nah, Sunan Giri itu meninggalkan arsitektur yang luar biasa, tapi kita abaikan saja. Maka saya mengusulkan kepada Pak Bupati lewat japri saya supaya kedinasan kalau bangun mulai pagar sampai atap itu gedung kecamatan atau gedung milik dinas itu harus ikut kajian baku atau pedoman yang diarahkan oleh Pemda Gresik sehingga orang masuk Gresik sudah kelihatan ini Gresik gentengnya ketok misalnya. Nah, ini adalah sebuah fakta dan kenapa kok saya mengatakan Pego itu penting Bapak Ibu sekalian, kalau justru kita ini adzan di tempat saya, lanjut apa gimana? Mohon saran moderator. Lanjut apa mboten? Karena ini tempat saya adzan. Pak moderator, saya mohon saran. Ini lanjut nopo dipending karena adzan. Pending sebentar ya. Ya, Pak. Pending Yai. Pending aja dulu Yai. Oke, terima kasih. Suara saya keluar nggak ya? Suara saya keluar nggak di situ? Kakak ngomong sudah berhenti, orangnya sudah berhenti.
Halo, apa Toha, sudah bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih. Saya akan membagi pembicaraan saya dengan cara berbicara saya sangat cepat karena sesistematis mungkin saya akan berbicara tentang Pegu ini 4 hal. Yang pertama, bagaimana sih Pegu ini? Saya tadi lupa menyebut para santri dan para mahasiswa yang saya hormati. Yang pertama, aneh kalau Pegu ini sekarang tidak dipopulerkan kembali. Karena apa? Orang Malaysia, orang Brunei, orang Patani, itu kalau ada tulisan Arab, kemudian disesuaikan dengan bunyi Melayu, itu namanya disebut dengan huruf Jawi. Boten Pego, para rawuh. Jadi di luar negeri itu, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, itu yang masyarakatnya santri. Le ono aksara disesuaikan dengan bunyi Melayu itu mboten Arab Pego, tapi huruf Jawi. Artinya huruf kreasinya para ulama Jawa. Loh, kita harus bangga. Kok dadakno mereka nyebut itu huruf Jawi, malah orang Jawa tidak menggunakan itu. Kan aneh kita itu. Maka saya ngotot nulis artikel di mana-mana, ini harga diri para rawuh. Jadi orang luar nyebut huruf Jawi. Yang pertama. Terus yang kedua, setiap bangsa, setiap nation yang memiliki tulisan itu menjadi kebanggaan mereka. Penjenengan kalau ke Korea, yang namanya penunjuk arah, nama kantor, nama lembaga, hal-hal yang penting itu ditulis dengan aksara Korea. Kalau penjenengan ke Malaysia, ditulis dengan aksara Melayu, lembaga-lembaga kedinasan itu. Demikian juga ke Brunei. Kalau penjenengan ke Jepang, itu kedinasan semua ada tulisan Jepangnya karena bangganya, dan ke Uni Soviet juga begitu, ke India juga begitu, ke Cina juga begitu. Saya ngomong itu karena saya sudah membuktikan. Lah wong kita itu punya aksara sendiri, loh kenapa kita itu nggak menunjukkan itu? Ini harga diri. Saya ngotot nulis kemana-mana itu bukan karena saya menunjukkan karena santri itu penting, memang penting. Dan sebelum masyarakat kita mengenal aksara Latin, yang dikenal masyarakat santri itu adalah aksara Pego atau huruf Jawi. Yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa pada masa pendirian Republik tercinta ini, bahkan sebelumnya, aksara Jawi itu menduduki aksara terpenting di Nusantara. Loh, apakah aksara Latin? Tidak. Karena aksara Latin itu diketahui oleh Hollander saja, sementara Inlander itu ngertinya aksara Jawi. Jadi aksara Jawi itu menjadi aksara pertama di Nusantara waktu itu. Khususnya di Gresik. Barangkali Pak Dias ini nggak sepakat dengan saya. Khususnya di Gresik loh ya. Sehingga yang namanya aksara Jawi di uang itu ada. Jadi uang yang logam maupun yang kertas itu ditulis ada Latin, ada Honocoroko, ada Jawi. Pego, kan penting. Kok uang aja ada aksara Jawi. Kemudian hal-hal penting itu semua ditulis dengan aksara Jawi pada waktu itu, regulasi dengan aksara Jawi. Bukti konkret di Gresik, kalau panjenengan melihat keris Kolomunyeng miliknya Sunan Giri yang pernah dibawa ke Belanda, ketika dikembalikan itu ada surat pengantar yang dikasih sampul dari kulit yang sangat mewah pada zamannya. Surat pengantar itu tulisannya yang pertama aksara Latin, yang kedua bahasa Belanda, yang ketiga aksara Jawi. Berarti Jawi begitu penting. Cuman karena kita kemudian lupa bahwa itu tidak saja penting tapi menunjukkan harga diri, maka ketika kemudian berjalannya waktu, apalagi ditambah pada waktu itu masa pada waktu itu tidak bersahabat dengan para santri, sehingga kemudian untuk menuliskan aksara Jawi itu setengahnya Republik ini kekuasaan pada waktu itu tidak menghendaki, kan begitu. Dia lebih senang dengan aksara Honocoroko. Kenapa kok aksara Honocoroko? Karena aksara Honocoroko itu lebih dekat dengan para pendukung establishme pemerintahan. Ini faktor sejarah, bukan hanya sebuah penting atau tidak. Ini harga diri. Kemudian para santri yang selalu biasanya ekstrim terhadap kekuasaan itu nulisnya aksara Jawi, maka kemudian rezim kekuasaan itu tidak memberikan ruang yang spesifik cukup untuk mengembangkan aksara Jawi itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Jadi uang, regulasi. Bahkan kalau Bapak tahu, ada gerdu listrik, itu ada tulisan di situ bahwa itu bahaya, nyetrum segala. Itu aksara Jawi itu yang dituliskan di situ. Bukan aksara Latin, aksara Jawi. Karena aksara Jawi ini adalah aksara yang memang sangat populer di masyarakat. Kemudian bagaimana cara mempelajarinya gitu. Justru mempelajari untuk sekarang ini sangat gampang sekali. Kenapa? Kita sudah dibantu dengan kiroati, dengan tilawah, dengan al-barki. Anak-anak kita itu sekarang itu lebih familiar bahasa Arab dibandingkan zaman saya ngaji dulu. Kalau saya ngaji dulu kaidah Baghdadi. Anak sekarang kecil-kecil sudah pada tahu aksara Arab. Kan tinggal menyesuaikan. Kalau I ditambah apa, kalau U ditambah apa, kalau G dikasih titik di mana, tinggal gampang sudah. Yang paling penting adalah kemauan kita untuk mau atau tidak. Ini digulirkan di Gresik. Dan Gresik ini bukan yang pertama, karena Bangil sudah berjalan ini. Lombok sudah berjalan. Dan inilah menunjukkan segmentasi masyarakat. Kalau Solo, Jogja, Salatiga, dan seterusnya, itu mesti aksara Jawa Honocoroko. Kalau Bali selanjutnya aksara Jawa. Tapi Lombok tidak mau, meskipun Lombok itu dulu jajahannya Bali. Menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa aksara saya bukan aksara Jawa, bukan aksara Bali, tapi aksara Jawa. Saya adalah aksara Honocoroko tapi aksara Bali. Ini sebuah harga diri, saudara sekalian. Lah, ketika anak-anak didik kita sudah familiar bahasa Arab, kan tinggal pengembangan saja. Bahkan saya orang yang sudah protes, tulisannya nanti akan saya kirim ke Dignas, saya orang yang protes bahwa pembelajaran bahasa daerah di Gresik itu adalah penyiksaan. Karena apa? Bahasa yang baik itu adalah ketika dia disampaikan, maka yang menggunakan itu adalah bahasa yang sedang dipelajari itu. Di Gresik ini, saudara sekalian, para rawuh yang saya hormati, anak saya hanya kata kuwi saja tidak tahu. Anak saya kata kai saja tidak tahu. Sesuk aja tidak tahu. Kowe orang ngerti. Maka ini sebuah kenyataan bahwa bahasa daerah di Gresik itu harus diganti menurut saya. Bahasa daerah apa? Ya bahasa Gresikan. Wong Gresik itu memiliki kekhasan bahasa yang tidak sama dengan bahasa Jawa Tengah atau bahasa daerah Kidulan. Kita itu memiliki khasan bahasa sendiri. Sehingga anak kita itu belajar bahasa Jawa, katanya ini bahasa kita. Tapi kita sendiri kok gak ngerti. Jadi ini bahasa kita. Ini sebuah kenyataan. Maka nanti suratnya akan saya layangkan ke Dignas bahwa saya mengusulkan agar bahasa daerah di Gresik itu bukan bahasa itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cara untuk mempermudah agar masyarakat itu tahu, maka sosialisasinya konkret. Jalan-jalan dikasih itu, lembaga dikasih itu namanya. Jadi Pemda Gresik, tulisannya juga begitu. Kantor pengurus cabang NU, tulisannya ya gitu. Sehingga ketika dia sudah belajar, anak-anak kita, sudah mengetahui aksara Arab, kemudian hanya pengembangan, sementara bor-bor, tag lembaga, nama-nama instansi sudah diganti, bukan diganti, disesuaikan, ada Latin dan ada aksara Jawinya, maka anak-anak langsung diajari di sekolah, diajari di madrasah, diajari di pondok, ketika keluar sudah ada contoh yang bisa dibaca. Tidak susah pengajarannya, sangat mudah sekali. Tinggal kita itu mau atau tidak, kan begitu. Jika kalau kita itu mau menggunakan ini, maka semarak aksara Jawi atau bahasa Pego itu tidak menjadi masalah. Kalau ngomong tua di Gresik itu kenapa kok saya ngomong tulisan pertama di Gresik itu aksara Jawi? Karena sangat tua. Tak tunjukkan buku yang ditulis oleh Ki Tarup Agung pada tahun 1884. Ki Tarup Agung menulis Babat Sindupati. Itu aksaranya Jawi. Bahasanya Jawa, aksaranya Pego. Jadi buku itu menjadi buku bacaan masyarakat. Itu ditulis dengan aksara Jawi. Berarti masyarakat Gresik kan menggunakan aksara Jawi, tidak menggunakan Latin atau Honocoroko, kan begitu. Kemudian kenapa kok Gresik tidak mau menggunakan Honocoroko? Ini sebuah wujud protes karena Gresik itu pernah ditaklukkan oleh Mataram dan ini menjadi derita yang sangat lama sehingga protes itu maka Gresik tidak mau menggunakan Honocoroko. Mungkin ini yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Sehingga Jawi itu merupakan protes juga bagi masyarakat Gresik. Sehingga orang Gresik itu jarang yang bisa Honocoroko. Bisanya itu aksara
aksara pego. Nanti kalau aksara pego itu menjadi pilihan, nggak usah susah-susah. Jangankan anak pondok pesantren, anak sekolah umum mulai SD, SMP, SMA, ini nanti menjadi bagian dari pembelajaran bahasa daerah. Jadi bahasa daerah yang Gresik-an tulisannya aksara pego. Sehingga nggak ada bedanya anak sing mondok ambek enggak, tapi iso maca pego. Gampang menurut saya, nggak ada susah tentang ini. Sehingga kalau dulu bahasa daerah itu Hono Coroko, Toto Sowolo, karena ini bahasa daerah yang dianggap itu bahasa Gresik-an, huruf yang disesuaikan aksara pego, nanti pego ini menjadi populer di anak didik kita. Sehingga saya orang yang bisa menyimpulkan bahasa pego di Gresik itu terjadi peralihan ketika zaman para wali. Karena Headbook Van Bonang itu masih ditulis oleh Sunan Bonang, konon katanya dalam aksara Jawa kuno. Sementara yang faktanya ditulis aksara pego di Gresik itu adalah pada zaman Sunan Prapen. Berarti Sunan Giri, Sunan Dalem, Sunan Prapen. Sehingga generasi Giri ketiga lah yang secara jelas aksara pego itu digunakan di Gresik. Karena Sunan Prapen itu ketika Sunan Giri abad 15, maka Sunan Prapen itu sekitar menuju abad 16. Sehingga justru sangat tua bahasa pego digunakan di Gresik itu, maka tidak ada dasar dan tidak ada alasan kemudian kita gamang, kita khawatir apabila tidak berhasil. Justru sangat berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harus menghemat waktu karena masih ada narasumber yang lebih ahli dibandingkan saya, orang kampung yang hanya sebagai pelengkap saja bicara pada siang hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Toha atas inspirasinya, atas semangatnya yang begitu membahana, menjelentrehkan, menyampaikan realitas di tengah-tengah masyarakat Gresik. Sekali lagi kita semua berharap dengan ide gagasan membumikan aksara pego ini, kita semua bersama-sama menumbuhkan kembali apa yang pernah dimiliki oleh orang-orang Gresik, terutama tulisan pegonya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Haji Muhammad Toha. Untuk selanjutnya kita sampai pada materi yang ketiga, kepada yang terhormat Bapak Dr. Dias Nawakarsa selaku kurator peneliti Aksara Nusantara. Pada yang terhormat Bapak Dias Nawakarsa, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk Pak. Ada. Sampai Oke. Pak. Masuk, Mas. Mohon izin saya langsung menyayangkan yang lain share nggak ada screen. gambarnya itu. Tampil ya? Kelihatan Pak. Udah on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Yang saya hormati Bapak Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam dan Taqwa Gresik. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Toha selaku sejarawan budayawan Kabupaten Gresik. Yang saya banggakan guru saya, sahabat saya juga di Lesbumi, beliau Kiai Haji Alvin Sun Haji, dan terutama sekali kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Ibu Nyai Hajah Aminatul Habibah,
yang berkenan mengikuti acara pada kesempatan siang hari ini. Tidak lupa saya menyapa kepada para dosen dan mahasiswa yang pada siang hari ini ikut di dalam pertemuan atau dalam webinar yang bertema Aksara Pegon pada siang hari ini. Semoga apa yang akan kita tempuh pada siang hari ini menjadi bekal dalam kita menjalankan tradisi mengajar, tradisi belajar mengajar yang diwariskan oleh para ulama terdahulu kita. Yang mana tema hari ini adalah saya membawa langsung mengenai secara khusus mengenai Aksara Pegon. Dan karena kemarin kebetulan dapat amanah dari Kiai Haji Alvinson Haji untuk lebih menspesifikasikan pembawanya, maka di awal saya akan menyampaikan ada mungkin subtema ya sebagai identitas dan indikator kota santri. Jadi apa sih sebenarnya dan bagaimana Pegon itu? Pertama-tama kita pahami dulu apa yang namanya atau apa definisi kota santri. Memang belum ada ya bahasan yang secara etimologis atau epistemologis mengenai kota santri. Tetapi selain ada lagu yang terkenal dari Natsidaria berjudul Kota Santri, juga nampaknya istilah kota santri itu juga sudah populer, sehingga jika teman-teman, para dosen, mahasiswa membuka Wikipedia, sudah ada terminologi sendiri mengenai kota santri. Yang mana kota santri di sana diartikan sebagai kota yang di dalamnya memiliki banyak pondok pesantren. Jadi indikatornya sederhana, yaitu sebuah kota yang memiliki apa ukurannya, memang belum ada ukurannya berapa. Kita lihat, mohon yang lain mungkin bisa di-mute dulu ya. Nah, indikatornya adalah pondok pesantren. Kita lihat apakah Gresik termasuk kriteria, masuk ke dalam kriteria kota santri atau tidak. Nah, ini adalah data Satuan Pendidikan di Kabupaten Gresik tahun 2021. Yang mana data Satuan Pendidikan sekolah umum ada sebanyak 1.289 dan pondok pesantren sebanyak 148 pondok pesantren. Jadi ada sekitar 10-20% pondok pesantren di tengah-tengah Satuan Pendidikan di Kabupaten Gresik menurut data tahun 2021 dari Emispendis Kemenag. Kemudian yang disebut pesantren itu apa saja sih komponen di dalamnya? Menurut banyak sumber, terutama yang diambil dari sumber buku Aswaja dan TNUan yang ditentukan oleh LP Ma'arif, komponen pondok pesantren itu ada 5, yaitu ada kiai, ada santri, langgar, pondok, dan pengajaran. Nah, kelima komponen ini semuanya bisa menjadi ikon yang bisa diandalkan dari sebuah identitas kota santri. Apakah kota santri itu ingin mengangkat ikon dari kiai, ataukah dari karakter santrinya, ataukah dari bentuk-bentuk langgar arsitekturnya umpamanya, ataukah pondok pesantrennya, ataukah pengajarannya. Nah, tampaknya tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Toha, jadi Gresik itu harus punya ciri khas. Salah satu ciri khasnya itu dalam arsitektur. Nah, memang betul ketika kita ke Lombok atau ke Bali itu sudah ujuk-ujuk tahu. Oh, ini Lombok, ini Bali. Kenapa? Karena ada ciri arsitektur. Nah, di Gresik, apakah mana yang mau diambil? Nah, ternyata setelah ada beberapa pembahasan dan terutama sekali di akhir-akhir ini dengan adanya berita yang cukup viral ya, ketika Kiai Haji Alvinson Haji selaku sosok yang mewakili Kabupaten Gresik dari pesantren menjadi tema utama di dalam media yang yang mengabarkan atau memberitakan tentang Aksara Pegon. Jadi sekarang ini seolah-olah menjadi identik. Ketika orang berbicara Aksara Pegon itu seolah-olah identik dengan berbicara Gresik. Karena apa? Karena Kiai Haji Alvinson Haji yang tampil di sana juga berada di Kabupaten Gresik. Nah, itu salah satu salah satu peluang kita, opportunity kita untuk mengangkat ikon ini dari 5 komponen yang ada di dalam pondok pesantren. Nah,
Di manakah letak pegon? Pegon berada dalam komponen nomor kelima, yaitu pengajaran kitab kuning. Yang mana kitab kuning di dalamnya adalah ada aksara pegon. Namun, ada kabar baiknya, ada pula kabar buruknya. Bahwa jika tadi kabar baliknya aksara pegon sekarang sudah identik dengan Kabupaten Gresik, terutama dengan hadirnya Kiai Haji Alvinson Haji di media, tetapi kabar yang kurang baik mungkin ya, bukan buruk ya. Kabar yang kurang baik yaitu tentang aksara pegon itu sendiri. Yang mana aksara pegon sampai hari ini, dari beberapa mungkin 2 tahun ini, saya penelitian secara khusus tentang aksara pegon, belum menemukan satu definisi yang implisit, satu definisi yang komprehensif mengenai apa itu aksara pegon. Adapun selama ini tidak banyak, tidak sedikit maksud saya, tidak sedikit penelitian-penelitian tentang kitab kuning, tentang manuskrip, atau tentang apapun itu, yang di dalamnya membahas aksara pegon, tetapi mereka lebih fokus kepada kajian atau pendekatan filologi. Jadi lebih fokus pada pendekatan naskahnya, bukan pada aksara pegonnya. Ada satu judul, itu mungkin bukan skripsi atau disertasi, jurnal mungkin ya, dari Universitas di Cirebon, paleografi aksara pegon. Tetapi lagi-lagi ketika saya baca lebih dalam, tidak ada pembahasan yang lebih spesifik aksara pegon. Jadi aksara pegon itu sebenarnya satu-satunya aksara yang paling eksis, paling masif digunakan sampai hari ini, terutama di lingkungan pesantren dan di lingkungan kota-kota santri. Tetapi di sisi lain, secara ambigu, dia juga satu-satunya aksara yang belum Mohon maaf, bisa terdengar suara saya? Ada ya? Saya lanjutkan di akun yang lain, karena akun yang tadi presentasi terputus tampaknya. Nah, setelah 2 tahun saya menganalisis tentang aksara pegon, akhirnya, Mbak, mohon maaf minta dikonekkan lagi yang ini ya. Akhirnya mendapatkan satu definisi yang nampaknya bisa dipertimbangkan bagi para peneliti ke depan, yang mana saya mengangkat satu definisi bahwa aksara pegon adalah sistem tanda grafis berdasarkan grafem Arab untuk menulis pengucapan yang tidak sesuai dengan fonetik Arab, mencakup bahasa Sunda, Jawa, dan Madura. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang akan muncul adalah kenapa sih kok dibatasi hanya pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura? Oke, begini. Aksara pegon ini, pertimbangan saya, aksara pegon hanya mencakup 3 bahasa itu tadi karena kosakata atau leksikal pegon itu hanya ada pada kamus-kamus bahasa tersebut, yaitu hanya ada kamus bahasa Sunda, hanya ada kamus bahasa Jawa, dan kamus bahasa Madura. Sedangkan dalam kamus-kamus bahasa lain tidak disebutkan sebagai aksara pegon. Umpamanya, orang Makassar menuliskan bahasa Arab untuk bahasa Makassar, itu tidak menyebut dengan aksara pegon, tetapi mereka menyebut dengan aksara serang. Orang Buton menulis aksara Arab untuk bahasa Buton, itu bukan disebut pegon, tapi disebut bahasa aksara Arab Buri Wolio. Dan juga di Gorontalo disebut dengan Meeraji. Dan secara umum di tanah Melayu atau di Nusantara sejak dulu sudah terkenal bahwa
aksara ini disebut dengan nama aksara Jawi. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu, nampaknya definisi ini menurut saya pribadi setidaknya itu sudah komprehensif. Jadi data-datanya sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan juga ini sudah mencakup ke dalam literatur yang menggunakan aksara tersebut. Sayangnya nggak bisa share screen terus ini ya. Nah, mohon maaf ini Mas. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, ini nggak bisa login lagi. Berikutnya ada sebenarnya apa sih yang disebut dengan aksara pegon? Jika tadi hanya definisi saja, nah bagaimana sejarahnya? Tadi dikatakan oleh Bapak Muhammad Toha bahwa aksara pegon itu dibawa oleh Sunan Giri sejak masa Sunan Giri. Jadi begini, sepanjang 2 tahun itu saya meneliti tentang aksara pegon ini. Tolong di-cap dulu Mbak ya. Nah itu. Udah ada masuk? Udah cap ya? Nah, nggak bisa, nggak kuat Mas. Oke, sebentar ya. Mohon maaf, slide-nya nggak bisa di-share di situ. Mungkin saya coba share screen dari sini aja. Sudah. Halo? Ya, masuk ya? Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah aksara pegon? Ini merupakan inti dari kajian kita pada siang hari ini. Aksara pegon, pertama-tama yang kita pahami adalah sejak kapan sih aksara Arab ini ada di Nusantara gitu. Dari beberapa data yang saya cari, ternyata ini adalah ada 2 data yang saya kira ini merupakan data tertua ya jika merujuk pada aksara Arab berada di Nusantara. Yang pertama adalah catatan yang ada pada buku berjudul Ajaibul Hind atau Marvelous the Indie. Itu berbahasa Arab, Farsi, dan terjemahnya berbahasa Perancis gitu naskahnya. Dalam naskah itu ada disebutkan bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Parsi pada abad ke-9 sudah ada terjalin hubungan dengan orang Wak-Wak. Dengan orang Wak-Wak yang mana orang Wak-Wak ini disebut dengan suku Zanggi yang lokasinya dekat dengan Sofala. Sofala itu jika merujuk kepada kartografi Al-Idrisi yang ditulis yang pada abad 11 dan kartografi awal pada abad ke-7 itu merujuk pada wilayah Nusantara. Jadi jika teman-teman ada yang pernah membuka kartografi abad ke-7 mungkin tahu bagaimana kartografi Al-Idrisi dan di mana letak Sofala. Yang kedua adalah catatan dari dinasti Qing pada abad ke-7 yang mana ini juga diangkat oleh Hamka sebagai data pembanding yang menyebutkan orang Islam disebarkan itu oleh orang India. Tetapi Hamka membantah bahwa sejak abad ke-7 sudah ada orang Islam di Nusantara. Jadi sejak saat itu sudah ada aksara Arab di Nusantara.
Tetapi sejak saat itu belum diadopsi oleh orang lokal. Nah, aksara Arab ini baru diadopsi oleh orang lokal baru sekitar pada abad ke-14, pada abad ke-13 mungkin ya, sejak Verlag. Di Verlag ini sebenarnya yang mengadopsi adalah orang-orang Parsi. Orang-orang Parsi pada zaman itu mulai menulis bahasa Melayu menggunakan aksara Parsi. Jadi bukan aksara Arab sebenarnya, tapi aksara Arab Parsi. Aksara Parsi. Lalu disempurnakanlah pada masa kerajaan Pasai. Pada kerajaan Pasai ini lebih intens digunakan menulis aksara Arab untuk menulis bahasa Melayu. Karena apa? Untuk kebutuhan penerjemahan kitab-kitab. Jadi pada Pasai ini dulu terkenalnya dengan dua nama. Yang pertama disebut dengan Arab Parsi, yang kedua disebut dengan Arab Jawi. Sedangkan Arab Jawi pun ini juga merujuk pada dua definisi. Definisi pertama disebut Arab Jawi sebagai aksara Arab yang ditulis untuk menuliskan bahasa Jawi atau bahasa Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Melayu. Yang kedua, di dalam Atlas Wali Songo umpamanya, Arab Jawi ini merujuk pada Al-Jawani, yaitu orang dari Persia yang datang ke Pasai pada abad ke-14, pada abad ke-13 untuk menerjemahkan kitab-kitab Arab ke bahasa Melayu. Jadi ada dua nama. Nah, pada saat itu, sejak kerajaan Pasai mulai mengeksiskan bahasa Jawi ini, nampaknya kerajaan-kerajaan Islam di Asia, di Pulau Jawa, di Nusantara lah sebut saja, itu menjadi lingua franca, jadi menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu itu menjadi bahasa persatuan, dan pula aksara Melayu yang tidak lain adalah aksara Jawi ini, aksara yang berasal dari Arab ini, juga merupakan aksara persatuan. Jadi tulis-menulis antar kerajaan-kerajaan itu, dari Ternate nulis ke Pasai menggunakan aksara Jawi, dari Demak nulis ke Pasai menggunakan aksara Jawi. Dan itu seluruh Nusantara itu menggunakan aksara Jawi untuk hubungan diplomasi, untuk hubungan diplomatis. Nah, tetapi dari aksara Jawi ini nampaknya tidak hanya diserap oleh orang Jawa saja. Karena apa? Bahasa Jawi ini ketika masuk ke Jawa, Sunda, dan Madura disebut dengan aksara Pego, Pegon, atau Pegu. Dan ketika diserap oleh bahasa Makassar disebut dengan aksara Sera, oleh Buton disebut Buriolio, oleh orang Suwawa, Hulantalo, Gorontalo disebut dengan Meraji. Nah, pertanyaannya yang paling inti adalah kemudian sejak kapan sih mulai penyerapan aksara Jawi ini ke dalam bahasa Jawa? Jadi kapan dan bagaimana proses akulturasi aksara Pegon? Nah, ini adalah temuan saya bahwa aksara Pegon mulai dikembangkan pada era Kesultanan Pajang. Oke, tunggu dulu pertanyaannya. Alasan logis ini berdasarkan pada hipotesis dan analisis komparatif dari naskah-naskah yang ditulis pada rentang waktu antara abad ke-15 sampai abad ke-17. Kenapa saya menyebut Pegon itu mulai dari kerajaan Pajang, tidak sejak Demak atau sejak Wali Songo? Alasannya ini, bahwa sejak Giri Kedaton berdiri 1481 sampai mau berdirinya, sampai runtuhnya Demak, itu aksara Arab masih digunakan untuk menulis bahasa Melayu, yang mana disebut dengan aksara Jawi, bukan atau belum digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Jadi tidak bisa disebut sebagai Pegon. Saat itu masih disebut sebagai aksara Jawi. Buktinya apa? Buktinya sejak pada zaman Giri sampai Demak, naskah-naskah yang lahir pada zaman itu tidak ditulis menggunakan aksara Jawi, aksara Pegon. Walaupun bahasa Jawa tidak ditulis menggunakan aksara Arab, tapi apa? Masih ditulis menggunakan aksara Carakan. Yang mana ini pun bukan aksara Jawa seperti aksara Jawa Mataraman. Ini aksara peralihan dari aksara Kawi menuju aksara Jawa Pertengahan, aksara Jawa Mataraman. Naskah Lontar Ferrara ini ditemukannya di mana? Menurut penemu naskah Lontar Ferrara pada abad ke-5 pada abad ke-16 itu, Lontar Ferrara ditemukan di wilayah antara Tuban dengan Sidayu.
Tetapi di dalam naskah Lontar Ferrara ini yang ditulis dengan carakan ini, yang aksaranya itu lebih mirip dengan Bali sebenarnya, lebih mirip dengan Bali dan Kawi ketimbang mirip aksara Jawa. Ditulis oleh siapa? Disebut sebagai khalifah. Nah, Srike di dalam bukan Srike kalau yang ini ya. Di dalam salah satu penelitian, Lontar Ferrara ini yang disebut khalifah ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Sunan Giri katanya. Menurut salah satu penelitian. Kenapa? Karena disebut khalifah. Yang mana khalifah pada zaman itu adalah pemimpin dari sebuah dinasti atau sebuah kerajaan. Nah, zaman itu pada abad ke-15 itu, awal 15 atau 16, yang paling memungkinkan disebut khalifah adalah kalau tidak Raden Fatah ya Sunan Giri atau ke Sunan Dalem. Nah, tetapi paling memungkinkan karena ditemukannya antara Tuban dan Gresik, maka kemungkinan yang disebut khalifah di sana adalah Sunan Giri. Jadi era itu belum ada bahasa Jawa yang ditulis menggunakan aksara Arab, nggak ada. Nah, yang kedua, buktinya apa? Buktinya adalah naskah Syekhul Bari atau yang dikenal dengan naskah Pangeran Bonang. Yang menurut penemunya dan naskah ini ada di Leiden, kita semua bisa mengakses naskah ini, itu ditemukan pada abad ke-16. Naskahnya pun bukan ditulis menggunakan aksara Arab berbahasa Jawa, tetapi ditulis menggunakan aksara peralihan. Jadi bukan aksara Jawa seperti aksara Jawa hari ini. Ini aksaranya aksara peralihan. Jadi sampai naskah Bonang ini abad ke-16. Sampai ke abad ke-16 itu belum ada bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab, nggak ada. Loh, kan itu surat-surat antar kerajaan itu bukan bahasa Jawa, pakai lingua franca, bahasa persatuan. Bahasa apa? Bahasa Melayu. Jadi aksara Jawa masih ditulis menggunakan bahasa Jawa masih ditulis dengan aksara Jawa. Barulah naskah tertua yang ditemukan hari ini, naskah tertua itu adalah naskah Muqaddimah Hadromi. Yang mana naskah ini ada di British Library. Tahunnya di sini menggunakan tahun sengkalan Hada-aha itu. Jadi 1545 dikonversi ke Masehi menjadi 1623. 1623 ini naskah tertua sementara ini berbahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab yang disebut dengan aksara Pegon. Jadi sebelum ini belum ada, belum ditemukan lagi naskah yang lebih tua dari ini yang ditulis dengan aksara Arab. Ini tahun 1605 nih, surat-surat dari Ratu Banten ke Inggris waktu itu, ini ditulisnya memang menggunakan aksara Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Jawa kok. Dia bahasa Melayu, makanya disebut aksara Jawi ini, bukan aksara Pegon. Jadi aksara Pegon itu otentik, tidak ada pada abad ke-15 sampai ke-16. Yang ada adalah aksara Jawi. Karena naskah tertuanya adalah pada abad ke-17 atau 1623. Setahun setelah itu ada Tafsir Jalalain yang ditemukan di Cirebon. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Proses akulturasi Pegon itu mengalami dua hal. Yang pertama melalui proses adopsi. Yang mana adopsi ini adalah mengadopsi aksara Jawi diadopsi ke dalam bahasa Jawa. Logikanya bagaimana? Ketika Demak runtuh, Pajang ini adalah kerajaan pertama yang ada di wilayah pedalaman. Yang mana wilayah pedalaman masih kental dengan kultur Jawa. Maka sangat masuk akal aksara Jawi diadopsi ke dalam bahasa Jawa. Kalau di Pantura tadi masih di Demak, itu belum diadopsi. Karena masih lestari aksara Jawa. Tulis-menulis masih berbahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Nah, diadopsi ke dalam bahasa Jawa. Kemudian proses adaptasi. Karena di dalam aksara Jawi tidak ada fonem, tidak ada sistem fonetik. Maka di dalam aksara Jawi berbahasa Jawa yang kemudian disebut aksara Pegon ditambahi grafem-grafem dari fonetik da dan
Itu proses adaptasinya. Nah, secara ringkas begini. Jadi Jawi itu dari Parsi, tadi dari Al-Jawani tadi itu. Atau yang ada di Perlak tadi itu tahu pada abad ke-13. Dari Parsi diadopsi ke Jawi yang merupakan lingua franca pada abad ke-12 sampai ke-16, bahkan sampai ke abad 20, 19 mungkin. Dari Jawi baru diadopsi ke dalam aksara Pegon. Nah, ini adalah perkembangan atau perjalanan aksara Pegon itu ditulis untuk apa saja sih gitu. Jika selama ini kita mengenal aksara Pegon hanya ditulis, hanya digunakan untuk maknani gitu ya kalau di pesantren, atau untuk sastra-sastra yang pernah kita baca kayak Layang Ambiyo, Surat Yusuf, Tajus Salatin dan lain-lain. Nah, ini saya menyebutkan ada sekitar 11 nanti fungsi penulisan aksara Pegon. Yang pertama untuk menerjemahkan kitab. Kita semua sudah tahu dan para santri tentu sudah mengalami dan merasakan hal ini. Yang kedua, untuk menulis teks keagamaan, kitab Paslatan Syekh Soleh Darat, kitab-kitab Nahwus Horob, itu kitab-kitab pesantren semuanya digunakan menulis dengan aksara Pegon, kitab-kitab keagamaan. Yang ketiga, untuk menulis naskah sastra. Ini banyak sekali naskah sastra yang tulis menggunakan huruf Pegon. Yang muncul di sebelah kanan itu berjudul Serat Dewa Ruci. Itu bahasa Sunda. Dan Serat Dewa Ruci berbahasa Jawanya pun itu ada berbagai macam. Ada yang kakawin, beraksara Kawi, beraksara Jawa pada era Mataram. Terus juga beraksara Pegon yang ditulis oleh salah satu santri dari Kiai Hasan Besari. Untuk menulis catatan penting primbon. Nah, ini paling banyak karena Pegon itu selalu identik dengan primbon. Kenapa? Karena Pegon berbeda dengan hijaiyah. Nanti di depan akan saya jelaskan. Jadi Pegon itu pengurutannya karena dia diadopsi dari Parsi, kemudian Jawi, kemudian Pegon, urutannya tidak menggunakan abata saja hako yang diurutkan berdasarkan hijaiyah atau berdasarkan kedekatan bentuk huruf. Aksara Pegon sejak awal sebenarnya pengurutannya itu yaitu pengurutan abjadiyah atau pengurutan gematria abjadi. Yang mana urutannya begini, abajadun, hawajun, hatira, kalamanu sampai ro. Yang mana setiap hurufnya itu juga merupakan gematria, mempunyai nilai. A punya nilai 1, ba 2, ja 3, da 4, ha 5, sampai go nanti, go itu nilainya 1000. Nanti ditambahi ca, ja, da, ta itu juga ada nilainya sendiri. Nah itu Pegon sangat dekat dengan primbon. Kenapa? Karena Pegon ditulis dengan pengurutannya adalah gematria abjadi namanya. Kemudian apa? Pegon juga ditulis untuk menulis surat-surat perjanjian. Nah, contoh di sini adalah surat perjanjian dari Hamengkubuwono I untuk John Crawford pada tahun 1732. Dan ini masih lestari. Saya waktu mondok di Lirboyo, surat menyurat dengan teman-teman, saya di Al-Marusyah, teman saya suaranya hilang. Untuk menulis dokumen resmi. Dokumen resmi ini contohnya adalah tadi yang disebutkan oleh salah satu pemateri, diantaranya adalah untuk kayak kalau yang muncul di layar itu adalah dokumen resmi dari sebuah raport sekolah atau madrasah yang ada di Kabupaten Gresik.
Kayaknya caranya mana? Oh, iya. Halo. Masuk ya? Oke. Berikutnya adalah prasasti. Nah, kalau kita datang ke Giri atau ke Sidayu, kita tahu ada banyak prasasti di sana yang ditulis dengan aksara pegon. Kemudian berikutnya adalah untuk keperluan, untuk kebutuhan dekoratif. Ini yang saya ambil salah satu contoh dari Gedung Dinas Sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Kebutuhan dekoratif ini sebenarnya lebih kepada ya display. Selain nama gedung umpamanya yang sering kita jumpai kayak di Buton atau di NTB atau di Lampung, di Aceh, itu untuk apa? Untuk pelang jalan. Dan ini mungkin nanti bisa menjadi salah satu proyeksi yang bisa dilaksanakan, dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk penerapan di wilayah dekoratif. Dan ini adalah salah satu yang mungkin jarang diketahui dan jarang juga dibahas bahwa aksara pegon pernah digunakan dalam penerbitan kitab suci Injil. Kebetulan naskah ini saya juga ada koleksi pribadi naskah Injil yang ditulis dengan aksara pegon. Jadi memang tidak pernah ada yang menyangka zaman itu pegon juga ditulis untuk Injil gitu loh. Ini diterbitkan tahun 1939. Namun pada dasarnya di antara semua contoh-contoh dan penggunaan fungsi pegon tadi itu, aksara pegon sebenarnya hanya dibagi kepada dua. Yang pertama, pegon barisan. Barisan itu bahasa Sunda mungkin ya, karena saya orang Sunda gitu kan. Jadi pegon barisan itu pegon yang menggunakan diakritik atau harokat. Maka saya bikin juga itu pegon dengan harokat. Jadi pegon dengan diakritik disebut dengan pegon barisan. Yang kedua ada pegon gundil atau Arab gundil. Tetapi Arab gundil ini merujuk pada dua hal. Yang pertama Arab gundil itu adalah kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harokat, itu disebut Arab gundil. Arab gundul atau Arab gundil. Ya aksara pegon yang ulama atau ada dokumentasi Gresik tadi itu, maka disebut pegon gundil. Wah ini masih lama nih. Setelah penjelasan tadi, kita lebih fokus kepada di mana tempat kita berada, yaitu kita berada di Gresik. Saya bisa menyebutkan dengan yakin bulan 4, 3, 4, 5, 6 bulan yang lalu, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Wakil Bupati, sudah mendigitalisasi sebanyak 5.500 halaman dari 74 manuskrip. Itu sudah bukti berapa banyak yang bisa kita kaji. Tinggal PR-nya adalah digitalisasi itu bisa kita akses enggak. Ternyata kebetulan program digitalisasi ini adalah bekerja sama dengan Dreamsy. Jadi hari ini teman-teman, para dosen, mahasiswa juga bisa mengakses 74 jilid tadi atau 5.500 halaman tadi di website Dreamsy secara gratis dan diakses cuma-cuma. Lalu apa sih indikator Gresik sebagai lumbung pegon? Ada tuh koleksi manuskrip yang masih banyak di masyarakat, di museum, dipegang oleh yayasan atau oleh pribadi. Dan tentunya selain manuskrip juga banyak prasasti di Gresik yang masih ditulis menggunakan aksara pegon. Seperti di Kompleks Makam Sunan Giri dan Kanjeng Sepuh Sidayu. Ini adalah inskripsi di makam Kanjeng Sepuh. Yang atas berbahasa Melayu. Aksara Arab berbahasa Melayu yang disebut dengan aksara Jawi, maka bahasanya Melayu. Bahkan Raden Adipati dan seterusnya. Di tengah-tengah ditulis dengan aksara pegon, yaitu bahasa Jawa menggunakan aksara Arab. Nah, ditulis pada tahun berapa? Pada tahun 1893 dengan sengkalan gunane ongko watah rupo, guno telu ongko songo watah wolu rupo siji. Jadi sengkalannya jadi tahun 1893.
Nah, Gresik ini juga disebut fenomenal sebenarnya dalam hal aksara pegon. Kenapa? Di Pantura atau di wilayah selain wilayah keraton yang ada di wilayah pedalaman, Surakarta dan Yogyakarta, hanya Gresik. Tidak hanya sih sebenarnya. Gresik adalah salah satu kota yang masih memiliki tradisi mocopatan. Teman-teman pegiat budaya, pegiat sastra sudah tahu bahwa manuskrip Sindujoyo salah satunya yang terkenal masih sering dibacakan dalam acara-acara mocopatan. Beritanya banyak di media sosial. Kemudian kapujanggaan Jawa Islam di Gresik sangat luar biasa. Kenapa? Selain sebagai kedatuan, Giri juga dikenal sebagai pusat lahirnya karya-karya besar kapujanggaan Jawa Islam. Jadi ketika dulu Pajang berdiplomasi dengan ulama-ulama Jawa Timur, wah itu Giri mulai menulis dengan aksara pegon, karya-karya tulis dengan aksara pegon. Salah satu yang paling fenomenal apa? Yang ditulis oleh Sunan Dalem, Sunan Prapen mungkin ya, atau di bawah Sunan Prapen kalau nggak salah. Itu Serat Walisana, itu tulis dengan aksara pegon yang disimpan di Rada Pustaka itu. Dan banyaklah di Gresik ini karya-karya Islam Jawa itu. Nah, ini yang belum banyak diketahui, karena kebetulan saya nemu juga dari dokumen pribadi, ulama Gresik pernah menerjemahkan Reglemen, atau dipercaya oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menerjemahkan Reglemen. Tahun 313 sampai tahun 35, 4 orang ulama Gresik dipercaya untuk menerjemahkan dokumen Undang-Undang Hindia Belanda. Yang mana undang-undang itu adalah tentang Budelkamer Bumiputra Reglemen ke dalam aksara pegon. Mana buktinya? Ini adalah buktinya. Ini yang masih beraksara Latin, yang oleh pesantren disebut aksara Londo, aksara Newong Kapir pada zaman itu, diterjemahkan ke dalam aksara pegon oleh 4 orang kiai dari Gresik. Siapakah saja itu? Yang pertama adalah Kiai Haji Abdullah Faqih, yang kedua adalah Kiai Haji Muhammad Rais, yang ketiga adalah Kiai Haji Abdun Nafi', yang keempat adalah Kiai Haji Muhammad Khalil pada tahun 1935. Tetapi penetapan undang-undang ini pada tahun 1952. 4 orang kiai itu entah bagaimana posisi masa kehidupannya. Betul, Kiai Fakih Mas Kumambang yang paling atas itu. Ini habis berbicara kepada masa depan pegon sebenarnya ya, bahwa panjang lebar kita bercerita tadi tentang aksara pegon itu, yang digagas oleh Kiai Alvinson Haji dari Gresik itu apa? Inilah dia. Kiai Haji Alvinson Haji sedang menyiapkan masa depan pegon untuk pesantren. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Begini. Dulu pada abad-abad awal, abad 16 sebut saja, Kiai masih dengan cerita tutur, dengan penuturan. Lalu yang bawah ini santri menulis, mencutat apa yang dikatakan atau disampaikan oleh kiai. Pada abad ke-17, ketika ada naskah-naskah yang sudah berupa diktat, santri masih menulis manual. Pada abad ke-19, kiai sudah diktat, santri pun sudah diktat. Tetapi santri masih menulis manual. Maknani dengan cara manual. Tulis tangan di atas kitab yang sudah dicetak atau kitab diktat. Pada abad ke-20, ketika gus-gus milenial, kiai-kiai milenial yang sudah pegang komputer, pegang HP, apalagi difasilitasi dengan maktabah syamilah, santri masih menulis manual. Diktatnya masih manual. Kemudian bagaimana kita menyiapkan masa depan? Ketika kiainya sudah semakin canggih, gus-gusnya sudah semakin canggih. Masa santri harus tetap manual? Lalu semakin berkembangnya zaman, sudah masuk ke gadget, sudah masuk ke aplikasi, apa masih manual? Nanti bagaimana ketika sudah masuk era virtual? Kiai ngajar sudah pakai 3 dimensi, sudah pakai hologram umpamanya. Kiai bisa hadir dimanapun dengan hologram umpamanya. Masa santri masih pakai manual? Tidak. Lalu bagaimana Kiai Haji Alvinson Haji dengan kampanye digitalisasi aksara pegonnya, dia sedang menyiapkan ini. Apa? Adalah aplikasi atau di mana aksara pegon sudah menapaki ruang digital.
Jadi nanti ke depan, ketika kita menyiapkan aksara pegon di ruang digital, ketika para kiai, para gus sedang maknani di depan dengan laptop, dengan gadget, dengan tablet, dengan HP, santri pun sudah bisa memaknani dengan HP, dengan gadget, dengan laptop. Tetapi itu belum bisa terjadi. Kenapa? Karena pegon belum digital. Pegon belum masuk ke dalam ranah digital. Nah, itu kampanye kita untuk menyiapkan masa depan pesantren. Ini keyboard-keyboard yang ada di dalam gambar ini, itu belum ada hari ini. Itu customasi saya pribadi, yang kanan dan kiri saya customasi. Tetapi pegon itu belum ada di dalam dunia informatika. Yang ada adalah Jawi. Dan Jawi pun sekarang nomenklatur Jawi sudah dipegang atau sudah diakuisisi mungkin ya oleh siapa? Oleh Melayu. Nah, pegon belum ada. Nah, kita sudah menyiapkan ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyiapkan aksara pegon ini, tidak hanya menarik dari masa lalu kepada hari ini, tetapi dari hari ini kita juga menyiapkan untuk masa depan. Kenapa? Karena Suwargi Dalam Raden Mas Panji Sosokartono pernah bilang, ang luhuraken bangsa kita, anyebar winih budi, Jawi, gampilaken margining bangsa ngupoyo papan pagesangan. Ketika kita semua hari ini menyiapkan atau mendukung digitalisasi aksara pegon, berarti kita sedang menyiapkan kemudahan-kemudahan oleh para santri di masa yang akan datang. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan hanya bernostalgia atau hanya terjebak pada romantisme masa lalu tentang aksara pegon, tapi kita juga harus bergerak menyiapkan masa depan pegon untuk pesantren khususnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika terlalu cepat, terlalu terburu-buru, karena habis ini jam 4 saya harus berpindah lokasi ke Bandung, juga untuk kampanye aksara pegon. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengucapkan terima kasih kepada Kiai Dias Nawakarsa. Secara keseluruhan semua yang disampaikan secara panjang, lebar, gamblang dan jelas. Tinggal bagaimana kemudian kita semua, khususnya para santri di wilayah Kabupaten Gresik, mampu merefleksikan semangat untuk membangun kesadaran menghadapi kembali aksara pegon di kota Gresik. Sekali lagi, sebagaimana yang menjadi gagasan oleh Romo Kiai Haji Alvin, kita mencoba menyiapkan masa depan pegon untuk para santri di Kabupaten Gresik. Para kiai, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi, serta para insan pemerhati tentang keilmuan. Untuk acara selanjutnya, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan pada Romo Kiai Haji Alvin atau Romo Kiai Haji Muhammad Toha atau Kiai Haji Dias Nawakarsa. Kami persilakan dengan 3 pertanyaan untuk tiap-tiap jurusan, atau minimal ada 3 orang yang mempertanyakan karena keterbatasan waktu. Monggo, boleh bertanya kepada Romo Kiai Haji Alvin Sonhaji, boleh kepada Bapak Dr. Muhammad Toha, boleh kepada Mas Dias Nawakarsa, pada para dosen, pada para mahasiswa, pada para insan pemerhati dimanapun berada, boleh memberikan pertanyaan hal-hal seputar yang terkait dengan aksara pegon ini. Monggo. Itu Pak Samsi mulai mau tanya itu, Pak Bijana. Monggo Pak Samsi. Mahasiswa, barangkali ada yang perlu ditanyakan pada narasumber kita pada sore hari ini.
Pak Sokip, Halo. saya hanya nimbrung untuk memberi masukan ya, kira-kira kalau kajian ini hanya sebatas kita mengkaji, tidak ada tindak lanjut. Ya. Ya, tindak lanjut yang harus kita rekomendasikan pada pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Gresik, termasuk juga OPD terkait, termasuk juga ketua DPRD atau anggota DPRD. Ini sama halnya ya, chat pribadi yang disampaikan oleh Pak Yai Toha tadi. Kita hanya menginfokan, tapi tidak ada tindak lanjut yang berarti untuk Kabupaten Gresik. Harapan saya dan secara pribadi dan secara kelembagaan dari webinar ini nanti ditindaklanjuti melalui usulan pada pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Gresik. Sehingga nanti turunannya adalah di dinas terkait, dalam hal ini adalah dinas pariwisata atau kemudian dinas, ya tidak hanya dinas pendidikan tapi pariwisata dan kebudayaan. Ini nanti bisa melakukan upaya review kembali atau kemudian menindaklanjuti apa yang mestinya kita harapkan di diskusi kita kali ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Toha tadi. Mestinya Gresik ini penamaan jalan dan kemudian beberapa penulisan aksara di lembar-lembar pemerintahan dan yang bersifat resmi ada di samping translasinya, di samping tulisan Latin juga tulisan Pegon. Nah, minimal di jalan lah. Ini kira-kira seperti itu. Dan ini nanti mungkin harus ada rekomendasi atau kemudian masukan dan usulan. Dalam hal ini adalah ada Pak Yai Albin, mungkin seperti itu. Oke, barangkali terima kasih pada Bapak Dr. Ahmad Syifa. Barangkali ada yang perlu untuk disampaikan dari yang disampaikan oleh Bapak Abdi pada Kelompok Kiai Haji Alvin untuk menanggapi. Yang jelas setelah acara ini tetap ada rekomendasi yang kemudian kita sampaikan kepada pemangku kebijakan biar ada tindak lanjut dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini, tidak hanya sekedar wacana tanpa ada bias yang nyata untuk kita semua, khususnya para generasi di Kota Gresik. Monggo Yai Alvin. Yang pertama adalah satu, kita harus menyamakan visi, duduk bersama dari semua komponen, dari semua lini, dari berbagai instansi yang memegang kekuasaan dan kebijakan nanti yang bisa mengambil inisiasi ini untuk duduk bersama. Duduk bersama, kemudian kita bicara bersama, kita samakan visi kita samakan pemikiran kita. Yang pertama. Yang kedua, kita realisasikan dalam bentuk-bentuk pertemuan, mungkin konferensi. Pertama adalah tentang standar bakunya untuk penulisan Pegon. Paling tidak pada lokal Kabupaten Gresik. Itu kita buat semacam buku panduan atau buku pedoman tentang penulisan. Saya ada beberapa buku yang kami kumpulkan. Ada dari Pondok Pesantren Komarudin Bunga juga sudah saya kumpulkan, saya simpan sudah, dan beberapa pesantren yang lain sebagai catatan kita, bahwa versi-versi catatan tulisan Pegon itu ada beberapa hal, diantaranya 1, 2, 3. Kita kumpulkan, kemudian kita ambil sebagai dasar untuk menjadi catatan bakunya kita. Yang kedua.
Yang ketiga, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Kang Didin, kita sudah bernostalgia dengan kekayaan dan sejarah Pegon atau aksara Jawi pada masa lalu. Yang ke depan kita dorong, kita tekadkan digitalisasi aksara Pegon ini untuk dapat diaplikasikan, untuk dapat digunakan pada santri-santri milenial, pada pesantren-pesantren ke depan. Ini nanti kita upayakan, dan ini saya kira tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, harus disosialisasikan, harus didorong oleh semua pihak. Saya kira itu sebagai penutup saya. Terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan pada Mas Dias Nawaksara yang dengan waktu yang sangat mepet sekali, beliau harus segera berangkat ke Bandung untuk mengikuti kegiatan yang sama. Ini segera menuju ke sana. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Kiai Haji Alvin Sondaji. Sekali lagi, pada prinsipnya nanti kita tindak lanjuti untuk duduk bersama, merumuskan visi ke depan, apa dan bagaimana seharusnya yang terkait dengan aksara Pegon, khususnya di Kabupaten Gresik ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibunda Wakil Bupati Jaminatul Habibah, Romo Kiai Haji Alvin Sondaji, Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Toha, Romo Kiai Haji Dias Nawaksara atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan penuh kesabaran membimbing dan membekali kami dengan berbagai juta ilmu kepada kami untuk terus menjaga, melestarikan apa yang sudah ada dan dimiliki oleh negeri kita ini di Nusantara, khususnya untuk Kabupaten Gresik. Sekali lagi, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mbah Hasim dalam konun asasinya, la tazalu ummati bi khairin ma'akhadul ilma ma'akhirihim. Tidaklah berhenti umatku selalu dalam kebaikan jika mereka mau mengambil ilmu dari yang lebih sepuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menjaga kiai-kiai kita untuk selalu memberi bimbingan kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan kepada para dosen, para pemerhati, para narasumber, dan seluruh mahasiswi STAI Darut Taqwa yang hadir pada acara virtual pada sore hari ini. Kami sebagai Muqassimatul Awqat memohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kata yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi atas nama pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mari kita tutup acara webinar pada sore hari ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa, mengucapkan ribuan terima kasih. Hadanallahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha. Di komputernya Mas ya, materinya. Di sini Mas. Bukan sih di. Siapa share yang PDF aja. Jadi ubah presentasi ini. PDF malam. Gitu. Supaya cepat parani rono maning. Kali sabu. Betul.
Oh, tambah lihat Sampai kalau mau nge-share yang apa saja. penyuluh kemenak. Kalau sekunder enggak? Ya ini ki amblas nang stasiun soalnya. Bensin kula teng Uninus di sami iku agar background kali aksara kang. Ingat? Jam 4.06. Insyaallah. Memang kita harus punya gerakan-gerakan kumpul-kumpul dengan para pemegang kebijakan, para kiai. Itu Pak. Saya kasih sempat ini harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu mungkin betul-betul tidak proposal pada bupati. Nanti tentunya juga koordinasi dan juga opini terkait. Sudah saya sampaikan kepada Ketua DPRD, sudah ngotot saya sudah, Pak Odir sudah dalam beberapa minggu yang lalu saya dengan Mas Dias juga seminggu yang lalu terkait dengan branding Hari Santri. Mestinya Hari Santri tulisannya kudu pegon-pegon ngono lho, mesti sing pantes iku. Tulisan Hari Santri tulisannya rocker main. Terus sudah saya sampaikan dengan pada beberapa tokoh kiai juga, termasuk saya juga nyatut nama Les Bumi melalui saya izin dengan Yai Kusunan Ali karena memang Les Bumi Gresik dengan tulisan pegon ini ya tadi itu berlebihan, tapi sebenarnya kan hanya sekretaris sing menggagas itu. Jadi Les Bumi Gresik sekali-kali mewakili pesantren itu dalam ruang nasional sudah. Kira sudah. Teman-teman di Nusantara itu banyak yang terjadi banyak yang gimana sih pengennya di kita gitu. Nah, kita belum kalau aja berkomunikasi. Sama ya jadi stasiun. Kalau itu Betul kamu yang memiliki ini di wawancara informasi. Kalau foto hari si foto Enggak, maksudnya gitu.